Karena di situ, di tempat kelahiran saya itu dulu waktu kita kecil, kita sering main di kali itu, sering ngambil udang, nangkep ikan gampang gitu. Nah, mancing apalagi. Sekarang main jala juga yang diambil sampah. Mancing pada saat diangkat berat dikira ikan, ternyata plastik. Yang saya tahu komunitas yang ada di Ciliwung itu dari hulu sampai hilir itu ada 49 komunitas. Tapi yang cukup di Jakarta yang cukup besar yaitu MATPECI. MATPECI adalah singkatan Masyarakat Peduli Ciliwung. Nah, anggota komunitas MATPECI itu direkrut oleh Dinas Lingkungan Hidup buat bersihin sungai. Alhamdulillah berkat bantuan Pak Usman kita jadi digaji dengan pemerintah gitu buat ngerawat sungai. Kami bersama kawan-kawan membentuk komunitas namanya MATPECI. Nah, sebetulnya MATPECI ini dari mana sih idenya gitu kan ya. Nah, sebetulnya awalnya kita memang melihat kondisi lingkungan kita udah mulai rusak. Kemudian sungai kita juga sudah mulai rusak. Orang sudah tidak lagi peduli. Meskipun katanya kebersihan sebagian daripada iman, tapi orang masih tetap membuang sampah. Orang-orang beriman membuang sampah sembarangan gitu maksudnya. Ya, sungai kita konservasi dari kerusakan-kerusakan, kemudian dari yang kotor kita bersihkan. Sampai kita dapat 3 tahun membina teman-teman, baru tahun 2009 kita bikin MATPECI. Nah, filosofinya karena memang sudah sedemikian rusak dari 2006 sampai 2009 rusak parah gitu. MATPECI ini dari kata mat. Mat ini representasi dari masyarakat gitu. Itu kita ambil dari kearifan lokal. Kemudian peci sendiri mungkin Bung Karno sering pakai peci hitam. Nah, orang-orang Betawi pun begitu. Untuk menggerakkan seluruh potensi yang ada menjadi sebuah kekuatan nasional. Tantangannya berat karena awal. Ini gimana ya? 6.000 meter persegi, sampahnya segitu. Kita kekuatan cuma berempat gitu kan. Kekuatan cuma berempat, kira-kira bisa nggak? Udah kita yakin kita bisa. Nah, kita dibilang gila. Tapi kita jalan terus. Nah, pada saat separuh udah bersih, kita baru sounding yang lain nih. Nah, ayo coba main lagi ke Ciliwung. Kaget juga mereka kan udah bisa bersih. Nah, setelah setengahnya bersih, setengahnya kita ajak lurah, camat, warga. Ayo bersihin. Masa kami cuma berempat bisa bersihin 3.000 meter, masa kita rame-rame 3.000 meter lagi nggak bisa bersih gitu kan. Nah, itu kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, udah kita rapi, ini kita tanami segala macam. Ada yang klaim Pak, ada yang klaim ormas, klaim ini klaim itu. Kaget juga saya kan, saya pikir kan itu tanah di sungai, clear. Kalau laporan dari sejak saya minta izin ke lurah tempat clear gitu. Ternyata ada yang tancap bendera ormas tertentu. Wah, saya sampai digebukin Pak di situ kan. Sekarang apa yang saya lakukan bermanfaat nggak buat kita? Oh iya benar juga Bang, ternyata bermanfaat. Nah, mulai sekarang kita nggak usah konflik. Saya tanamin, kalian ambil boleh silakan. Bawa istri kalian main ke sini ambil hasil yang kita tanam. Karena pada prinsipnya kita ingin menanamkan kebajikan gitu ya. Dan kita ingin memberi contoh bahwa
bagaimana cara kita mengelola lingkungan dari hal yang paling kecil, lingkungan sendiri. Kita lakukan adalah pembinaan, bagaimana supaya masyarakat tidak buang sampah ke sungai. Ya, meskipun sampai sekarang tetap masih ada perilaku yang seperti itu. Tapi paling tidak, yang tadinya saya dibilang gila, ternyata kegilaan kita bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, jadi program-program kita canangkan buat pengembangan masyarakat ya, misalnya yang tadinya lahan yang kritis, lahan yang penuh sampah kita bersihkan. Kalau dari sini sampai dengan Manggarai, waktu itu kita data ada sekitar 154 kurang lebih titik sampah liar. Sebetulnya tujuan kita hanya bagaimana lingkungan ini supaya seimbang. Ya, kalau udah lingkungan seimbang, ekosistemnya seimbang, semua kondisi di lingkungan seimbang, saya yakin akan memberi dampak positif. Menjaga lingkungan itu adalah perintah agama sebetulnya. Dari mana kita bisa lihat? Nah, karena dari banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kerusakan akibat ulah manusia. Tanamlah benih yang ada di tanganmu meskipun besok kiamat. Ngapain sih nanam pohon kalau besok kiamat? Kan sia-sia. Kalau dari bahasa kita, mungkin perspektif kita. Terus kalaupun kita tanam juga bukan kita yang menikmati, orang lain. Tapi di situ telah ada nilai kebajikan. Karena kita berprinsip bahwa 1 kali kebajikan diganjar 10 kali kebajikan oleh Allah. Maka kita lakukan. Artinya kita melakukan kegiatan ini bukan semata-mata gue pengen kayak gini, pengen hijaukan ini. Enggak. Tapi memang ada literatur yang mengatur. Apa yang kita lakukan ini Pak bernilai ibadah. Saya nggak peduli orang mau apresiasi apa enggak. Saya bisa membangun tempat kayak gini, saya nggak punya uang. Saya gandeng PLN. Dengan program PLN Peduli kita bisa bikin itu, namanya keberkahan. Akibat dari saya mengelola lingkungan. Di beberapa titik sampai dengan Cawang Pak, begitu juga banyak yang bantu. Nah, termasuk teman-teman saya yang tadinya relawan, yang tadi Bapak lihat sini yang pakai pasukan oranye, itu tadinya relawan Pak. Karena ada kebijakan di DKI bagaimana mengelola sungai supaya sungai bersih, dibentuklah unit yang namanya UPK Badan Air. Nah, pada saat pembentukan kami dipanggil oleh Gubernur, diajak untuk membantu dinas kebersihan waktu itu melakukan kegiatan. Dari awalnya teman-teman volunteer, sekarang sudah ada 4.500 orang Pak yang bekerja di sungai, di 13 sungai di Jakarta. Makanya Bapak mungkin kalau ngeliat sungai-sungai bersih sekarang itu, dari mana tuh Pak asalnya? Dari akibat kegiatan kita yang kecil. Sebetulnya kalau sungai, tadi saya bilang, kalau sungai kita sudah mulai bersih dari sampah, dari limbah, itu akan mendatangkan nilai ekonomi. Yang jelas orang senang di sungai. Kita bisa membuat kegiatan rafting, kita bisa mancing, ya kan, dan kegiatan-kegiatan lain. Kesadaran ya. Itu yang paling berat. Dari Ciliwung, untuk lingkungan, untuk kita semua.